perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa ketika melakukan penggesekan di mesin edisi biasanya ada namanya terjadi error. Nah, di sini saya akan jelaskan 6 macam error yang sering terjadi ketika melakukan penggesekan di mesin edisi. Baik itu mesin edisi BNI, Mandiri, BRI maupun BTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, saya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu semuanya di masa pandemi ini kita harus selalu terapkan protokol kesehatan. Minimal ada 3 ya. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silahkan maskernya dipakai, jangan sampai tidak. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silahkan membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, ya, hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Ya, pokoknya jangan sampai berkerumun. Nah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang kena virus corona, mari kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan segera disembuhkan, dipulihkan kembali, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan ketika melakukan penggesekan bantuan di mesin edisi, misalkan di Briling atau di BNI, agen BNI 46, itu ada namanya error. Nah, di sini saya akan jelaskan terkait dengan macam-macam error saat melakukan penggesekan bantuan sosial baik itu PKH maupun PPNT. Namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini berguna, bermanfaat, silakan untuk bisa dibagi, di-share ke teman-teman yang lain. Nah, ini penting juga ya yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi ketika nonton video ini silakan ditonton dari awal sampai akhir. Ya, jangan sampai di-skip, dipotong-potong supaya Bapak Ibu semuanya mendapatkan informasinya secara lengkap. Oke, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa bansos PKH maupun BPNT itu penyalurannya adalah melalui bank himbara, yaitu bank BUMN ya, bank negara. Ya, di situ ada bank BNI, BRI, ya, Mandiri, kemudian BTN. Nah, di situ setiap KPM atau setiap penerima bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT atau sembako itu mendapatkan sebuah KKS atau kartu ya, ATM seperti itu. Jadi untuk melakukan penyaluran atau pencairan bansos tersebut itu harus menggunakan ATM. Nah, di sini yang dilakukan oleh para KPM untuk mengambil bantuan itu bervariasi. Ya, jadi kalau khusus untuk bantuan BPNT atau sembako itu biasanya pengambilannya itu di warung atau di tempat-tempat penyedia barang ya, BPNT. Jadi seperti itu. Biasanya sudah ditentukan ya, warungnya seperti itu. Nah, di situ bantuannya itu sejumlah Rp200.000 disalurkan setiap bulan dengan ditukarkan dengan beberapa barang ya, minimal di situ ada 4 jenis ya. Di situ harus ya mencakup karbohidrat, protein, vitamin, mineral ya, dan lain-lain. Di situ harus mencakup itu ya, dengan nominal Rp200.000. Nah, sedangkan untuk bantuan PKH untuk tahun 2021 ini disalurkan sistemnya seperti dulu lagi, yaitu triwulan. Jadi setiap setahun itu penyalurannya 4 kali, yaitu ada 4 tahap.
Pertama itu bulan Januari, tahap pertama, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli, dan tahap 4 itu bulan Oktober. Seperti itu. Dengan bantuannya yang bervariasi terkait dengan jumlah atau komponen yang dimiliki. Ya, semakin banyak kategori yang dimiliki, komponen yang dimiliki itu semakin banyak bantuannya. Karena maksimal di dalam penerima bantuan PKH itu ada 4. Ya, 4 komponen, ya, 4 kategori seperti itu. Nah, terkait dengan pembahasan yang akan saya sampaikan di sini, bahwa biasanya terjadi permasalahan-permasalahan ketika melakukan pencairan melalui mesin edisi atau penggesekan di mesin edisi. Ya, biasanya terjadi error seperti itu. Ya, nah, belakangan ini yaitu sering muncul terkait dengan ketika melakukan penggesekan itu terjadi error, misalkan error 76, kemudian error 7, error 10. Nah, ini maksudnya apa ya error-error itu? Nah, nanti saya akan jelaskan supaya Bapak Ibu semuanya nanti bisa mengetahui ketika misalkan Bapak Ibu semuanya melakukan penggesekan, mau melakukan pencairan bantuan PKH misalkan, itu nanti error. Nah, ini Bapak Ibu bisa paham, bisa mengetahui. Jadi di sini ada 6 ya, 6 jenis error ketika melakukan penggesekan di mesin edisi. Baik itu edisi BNI, Mandiri, BTN maupun BRI. Ya, di sini saya ambil 6 yang paling sering terjadi error seperti itu ya. Oke, yang pertama langsung saja. Nomor 1 itu ada error NG. Ya, maksudnya error NG itu adalah blocked account. Jadi kartu itu tidak diizinkan bertransaksi. Ya, jadi kalau error NG itu kartunya itu tidak diizinkan untuk bertransaksi. Nah, ini gimana ngurusnya? Jadi silakan segera dikomunikasikan ke bank himbarannya yang terdekat supaya bisa diatasi oleh bank tersebut. Ini melalui CS atau Customer Service. Oke. Kemudian yang kedua itu ada error 76. Nah, maksudnya error 76 adalah nomor tidak ada di pihak ketiga. Nah, silakan untuk segera memasukkan nomor yang benar. Jadi mungkin di sini ketika memasukkan nomor itu salah, misalkan seharusnya angka 1 kemudian salah memasukkan angka 2. Nah, ini bisa terjadi namanya error 76. Ini juga sering ya ketika misalkan memasukkan nomor rekening mau transfer ya, itu juga biasanya kadang terjadi kesalahan yang memasukkan nomor rekening. Nah, ini juga bisa error 76, yaitu nomor tidak ada di pihak ketiga. Jadi silakan untuk diulang nomor rekeningnya dimasukkan yang benar. Kayak itu nomor 2. Kemudian yang nomor 3 itu ada namanya error 56. Nah, error 56 ini maksudnya adalah rekening tujuan pasif. Nah, ya, di sini transaksi tidak dapat dilakukan. Kalau misalkan error 56 atau rekening tujuan pasif, ini kemungkinan rekeningnya itu sudah diblokir atau sudah dinonaktifkan. Nah, ini juga mungkin ada hubungannya terkait dengan bantuan sosial, karena sekarang itu pusat, yaitu dalam hal ini Kementerian Sosial, itu berhak untuk memutus ya atau memperhatikan ya penerima bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT maupun BST. Jadi ketika rekeningnya di situ pasif atau error 56, ini kemungkinan rekeningnya itu sudah pasif, artinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Namun saran saya ketika ada error 56 itu ya silakan segera untuk datang ke bank terdekat untuk bisa dikomunikasikan, untuk bisa ditanyakan lebih lanjut. Ini maksudnya seperti apa? Ya, barangkali mungkin karena ada hal-hal yang mungkin
ada yang tidak sesuai dan lain-lain, nah nanti bisa diselesaikan di bank itu. Silakan bertemu dengan CS-nya, customer service. Oke. Kemudian yang nomor 4 ini ada error 59. Nah, jadi ketika gesek kemudian muncul error 59, ini maksudnya kartu tidak aktif. Ya, di sini silakan hubungi CS-nya di bank terdekat. Jadi kartu tidak aktif ini juga mungkin hampir sama dengan yang error 56, yaitu rekening tujuan pasif. Jadi mungkin di sini sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, namun saran saya tetap silakan segera hubungi CS bank terdekat, yaitu banknya Bapak Ibu semuanya itu bank apa. Misalkan Bank Mandiri, ya silakan datang ke Bank Mandiri bertemu dengan CS-nya. Kemudian yang nomor 5 itu ada error 10. Nah, di sini status kartu itu closed. Maksudnya apa? Jadi kartu sudah terblokir dan tidak dapat digunakan. Nah, ketika di sini ada error 10, ini artinya status kartu ini sudah closed. Ya, close itu ya artinya kartu sudah terblokir dan tidak dapat digunakan. Nah, silakan hubungi bank terdekat, CS terdekat ya, supaya nanti bisa ditanyakan lebih lanjut, dijelaskan lebih detail. Nah, ketika sudah tidak digunakan lagi, artinya sudah terblokir, ini kemungkinan ya nanti bantuan sosialnya itu sudah tidak bisa diterima lagi, artinya sudah diputus ya oleh pusat, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada error 7 ya, kartu terblokir. Ini juga hampir sama dengan error 10. Jadi kartu tidak bisa diizinkan transaksi. Ya, sekali lagi ya, untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan ke banknya langsung, ke bagian CS atau customer service. Jadi masalahnya apa kok bisa terblokir? Mungkin kayak misalkan saya tidak pernah melakukan hal sesuatu yang mungkin dilarang dan lain-lain, tapi kok terblokir. Nah, ini supaya lebih jelasnya silakan nanti untuk bisa ditanyakan langsung ke bank tersebut, ke bagian CS, seperti itu. Oke, itu ya. Jadi ada 6 error ketika melakukan penggesekan di mesin edisi, yaitu menjadi perhatian Bapak Ibu semuanya, supaya Bapak Ibu semuanya itu bisa mengetahui, bisa mengerti terkait dengan masalah error-error yang terjadi ketika melakukan penggesekan di mesin edisi. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, berguna. Silakan jangan lupa klik tombol subscribe, comment, and share, like ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.